Setelah kita membaca kitab Al-Habib Abdul Haddad tentang salat witir yang maksimal ada, termasuk salah satunya adalah salat witir paling maksimalnya adalah 11 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Dan pentingnya salat witir, beliau menulis tentang salat duha dan kemudian salat malam. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sa'iri salih darini amin. Wa minas sunnati al-muhafazatu ala salatid duha. Wa minas sunnati, dan itu termasuk sunnah, dan termasuk sunnah al-muhafazatu menjaga ala salatid duha, menjaga salat duha. Ini terus menerus melakukan salat duha. Wa aqalluha raka'atani. Paling sedikit dari salat duha adalah 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 rakaat, dan maksimal adalah 8 rakaat. Wa qila 12 asyarah. Ada yang bilang paling maksimal ada 12. Wa fadluha kabir, dan keutamaannya adalah besar. Wa waqtuhal afdal. Wa fadluha kabir, dan keutamaannya adalah besar. Nanti sebagian akan disebutkan sebagian dari fadilah-fadilahnya salat duha. Wa waqtuhal afdalu an tusalla inda mudhi qaribin min rubu'in nahar. Wa waqtuhal afdal, dan waktu yang paling utama, yang paling baik adalah an tusalla, yakni salat duha ini dilakukan inda mudhi qaribin, ketika sudah lewatnya dekat min rubu'in nahar, dari 1/4 siang. Ketika sudah lewat 1/4 siang, ini takribi, dari koribin berarti ini takribi artinya ini kira-kira, ini 1/4 siang. Ini 1/4 siang ini mungkin kalau kita hitung untuk ini subuh itu termasuk sholat malam apa sholat siang. Ini ulama-ulama Syafi'iyah ngendika ya 1/4 siang, ya itu ini subuh termasuk sholat siang Syafi'iyah. Tapi sholat siang yang dibaca keras suaranya. Makanya ketika ngitung thuluthul lail itu dihitung dari maghrib sampai ke, bukan tulu'ul syams, tapi munculnya terbitnya fajar, bukan kok terbitnya matahari. Thuluthul lail, 1/3 malam, ini dihitung dari tenggelamnya matahari sampai ke munculnya fajar shadiq. Bukan kok, ini berarti kan bukan kok munculnya matahari. Kalau seperti ini berarti ya mulai subuh seperti ini. Tapi kok zahirnya enggak tahu apakah itu sudah panas apa belum kira-kira. Kalau memang dihitung sekarang jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Tapi kalau memang 12 ya, tengah siang itu 12. Kalau tengah siang 12 kelihatannya tidak. Pasti dihitungnya mulai dari keluar matahari. Karena masih dikatakan di hadis yang lain, kapan sholat duha? Ketika ketika sudah panas banget, ketika onta-onta kecil itu sudah kepanasan, artinya sudah panas banget. Nah, itu kira-kira 7 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa berarti 7? Mulai dari jam 4 ya. Sekarang kan jam setengah 5, hampir setengah 5. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Berarti berapa jam? 13 jam lebih, 13 jam setengah. Dibagi 4.
baru jam 8. Nah, makanya itu tidak mungkin kelihatannya. Masih jam 8 belum panas. Dibahasakan yang lain itu adalah dengan waktu kepanasan. Unta masih kecil sudah kepanasan, itu artinya sudah panas. Jam 10 sekitar segitu pastinya. Maka di sini dihitungnya ya mulai dari keluar matahari. Kalau keluar matahari sekitar jam setengah 6, sekarang jam setengah 6 lebih 10. Nah, berarti kan dihitung setengahnya dari sampai jam 12, setengahnya dari jam 12, dari jam setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Sekarang jam 12 kurang seperempat adzan kelihatannya 12. Berarti jam 5 jam seperempat. 5 jam seperempat ini setengahnya, seperempatnya. Nah, berarti 2 jam 2 jam alasnya 2 jam berapa? 2 jam setengah lebih. Nah, setengah 9. Nah, ini mungkin itu sudah panas mulailah. Kalau ini dikatakan bahwa seperempatnya ini ketika sudah lewat dari seperempatnya siang. Qala alaihi salatu wassalam. Kalau awalnya sih maklum. Awalnya kapan, mulai kapan? Awalnya ketika matahari sudah tinggi. Sudah tinggi sekitar 20 menit. Kalau di tanggalan itu biasanya 25 menit. Tapi kok saya yakin 20 menit itu sudah tinggi banget matahari. Kalau setinggi tombak, kira-kira setinggi tombak itu sudah melebihi dari satu tombak. Kalau saya melihat, mengamati secara langsung. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW ngendika, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Yusbihu masuk pagi, jadi pada pagi hari saat kewajiban semua, atas semua, dibebankan kepada semua, atas semua persendian, min ahadikum, persendian kalian, sedekahun diwajibkan sedekah. Setiap persendian diwajibkan sedekah. Wa kullu, dari setiap pagi harus napa disedekahi. Wa kullu tasbihatin sedekah. Beliau menjelaskan sedekah itu apakah harus mengeluarkan uang? Tidak. Tapi setiap baca tasbih itu adalah sebuah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap membaca tahmid itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap membaca tahlil ini sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kali membaca takbir ini adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Perintah kebaikan ini juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, melarang kemungkaran ini juga sedekah. Wa yujzi'u, terakhir, wa yujzi'u min dzalika rakaatani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi dari itu semuanya, mencukupi sedekah itu semuanya, atau mencukupi sedekah yang wajib dilakukan oleh setiap orang setiap paginya. Apa yang mencukupi? Rakaatani, 2 rakaat. Yarka'uhuma, yang dia melakukannya, dia sholatinya, melakukannya minad duha, dari waktu duha. Artinya pagi dan sholat duha niki waktu pagi ini cukup 2 rakaat sholat duha untuk memenuhi sedekah yang wajibnya ini 360. Ini sesuai dengan hitungan persendian kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man hafadha ala syuf'atid duha, barang siapa yang menjaga syuf'atid duha, ini melakukan terus menerus 2 rakaat duha. Syuf'ah asalnya yakni perkara sing ganep, yakni perkara 2 rakaat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya, walau kanat mithla zabatil bahri, walaupun dosa tersebut seperti buihnya laut, yang sebanyak buihnya laut. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan ini tidak disebutkan min hadits Abi Hurairah. Akhrajahu al-hadits akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau tadi hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang hadis tadi. Kalau ini Imam Tirmidzi. Wasyuf'ah ya rakaatan. Kata-kata syuf'ah tadi menjaga syuf'at duha. Jadi artinya gimana? Ini 2 rakaat. Ini 2 rakaat duha.
Wasulama wa al-mafsilu. Sulama artinya sulama adalah persendian. Al-mafsilu persendian. Wa fi kulli insanin 300 wa sittuna mafsilan. Setiap manusia, di setiap manusia ada 360 persendian. Bi'adadi ayyami sana sesuai dengan bilangannya, dengan hitungan bilangan hari-hari setahun. Ada 360. Wa tusamma sholatud duha sholatal awabin. Sholat duha itu disebut dengan sholatal awabin, sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kas-sholati bainal isya'in, kayak sholat antara maghrib dan isya. Sebagaimana sholat antara maghrib dan isya disebut sholatul awabin, sholat duha juga disebut dengan sholatul awabin. Wal awab artinya awab huwa ar-raja'u ilallah fi awqatil ghaflah. Awab itu aslinya maknanya orang yang banyak kembali. Tapi beliau membani makna orang yang banyak kembali kepada Allah pada waktu-waktu orang pada lupa. Fi awqatil ghaflah, orang-orang pada lupa dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadanil waqtani, dua waktu ini, ani waktu salatid duha, yang kehendaki adalah waktu salat duha, wa ma bainal isya'in, dan antara salat maghrib dan isya itu min awqatil ghaflah, ini termasuk waktu-waktu orang pada lalai kepada lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Amal awwalu, adapun yang pertama yaitu salat duha, waktu duha, iku fali ikbabin nas fihi alal ma'aishi wal makaisib. Karena kesibukannya, habis-habisannya akaba ini napa jenenge niki jungkel napa jenenge niki tenanan tersibukkannya orang di dalam waktu itu untuk untuk mencari penghidupan, untuk mencari penghasilan dan duniawiyah, penghasilan dunia. Wa amma tsani falishtighalin nas. Adapun waktu yang kedua yaitu setelah maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, falishtighalin nas, karena tersibukkan orang di dalam waktu itu, tersibukkan bil ruju'i, untuk kembali ilal manazil, ke rumah-rumah, wa tanawulil at'imati, dan mengkonsumsi makanan. Faman raja'a ilallah, barang siapa yang kembali kepada Allah, wastaiqadha, dan dia bangun, dan sadar li taatihi, dan sadar untuk kembali, atau sadar atau bangun li taati, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kembali ke Allah dan kemudian dia ingat untuk taat kepada Allah fi hadil awqat, di waktu-waktu ini, kana indahu bimakan, maka dia bimakanin, di tempat indahu, di samping Allah Subhanahu wa taala. Yani dia mempunyai tempat tersendiri di samping Allah Subhanahu wa taala. Bahasane kana indahu bimakan, kana ana sapa man indahu ing dalam sandinge Gusti Allah iku bimakan, dan ing dalam siji panggonan. Yani dia punya tempat tersendiri di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum seperti ini ki. Ketika orang-orang pada lupa pada Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian dia ingat pada Allah, maka ini adalah napa? Dia mempunyai tempat tersendiri di samping Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang terbaik adalah salat malam. Karena apa? Waktu segitu itu waktu enak-enaknya tidur. Waktu setengah 3, jam 3. Itu rata-rata enak-enaknya orang-orang enaknya tidur. Kecuali orang yang sudah tua, memang wis tua kok gak eling Gusti Allah pada saat itu, maka ini kebangetan. Nah, sudah tua itu kalau sudah jam 3, jam setengah 4 itu wis kudu melek pisan. Nek awal tidure tapi. Nah, awal tidure pasti jam segitu wis nggih. Nggih ngoten. Lah iku kok gak eling Gusti Allah. Lah niki berarti kan yo memang memang Gusti Allah wis gampangno untuk kita untuk ingat Gusti Allah pada saat itu. Tapi rata-rata orang jam segitu itu ya memang ini minat tidur ya, malas-malesan atau dalam keadaan seperti ini. Kalau sudah tua wis dielingno Gusti Allah wis dene tangi pokoke wis eling sithik-sithik lah, minimal maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa jenenge la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beriman seperti itu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Tapi dalam hadisnya baca alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah akbar, nanti insyaallah itu baca itu dianggap sudah kayak qiyamul lail itu baca itu. Nah, apa namanya ini makanya yang terbaik adalah apa? Termasuk waktu malam hari, termasuk bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban Rasulullah banyak puasa? Karena orang-orang pada bulan Sya'ban pada lupa. Sebelumnya bulan Rajab, orang Arab itu semuanya menghormati bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk minash uril hurum, termasuk bulan-bulan haram. Mereka gak berani bunuh pun gak berani. Maka mereka ingat Allah pada hari Rajab. Apa mata ini gak eling Gusti Allah ini bulan Rajab. Apa melakukan dosa wedi karo Gusti Allah ini bulan Rajab. Nah, dan itu dalam awal-awal Muslim, awal-awal Islam, bahkan mungkin kalau kita sih terlalu jauh sehingga nggak patek ngerti bulan nopo kadang-kadang nggak ngerti. Kalau udah bulan Rajab kadang-kadang sudah lupa ngerti ini ya Desember, Januari. Alhasil ini kenapa bulan Sya'ban kok kenapa jenis Kanjeng Nabi banyak puasa? Karena pada bulan Sya'ban orang-orang pada lupa. Diapit oleh bulan Rajab, yang bulan Rajab itu adalah bulan Muharram, termasuk Asyurul Hurum, bulan haram, dan kemudian di setelahnya Ramadan. Yang Ramadan juga orang pada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau ada waktu kok orang pada lupa, di pasar itu termasuk Sya'ban. Di pasar baca wiridan sebentar udah pahalanya sangat besar. Karena apa? Di pasar orang pada ingat selain Allah Subhanahu wa taala, ingat dagangan semuanya. Nah, ini kok ana wong ning pasar kok eling Gusti Allah wiridan ning ngene kok maca selawat atau apa. Niki pahalanya napa? Sangat besar. Termasuk baca la ilaha illallah tadi. Wa minal mustahabbi. Nah, niki sudah selesai salat duha, niki sangat napa dianjurkan walaupun 2 rakaat. Wa minal mustahabbi salatut tasbih, dan termasuk yang disunahkan adalah salat tasbih. Tasbih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, dan di sini perdebatkan sahih apa enggak sahih. Maka yang mensahihkan ini sangat menganjurkan. Nah, kalau kita ulama-ulama tasawuf, jangankan yang apa jenenge niki sudah sithik wae dilakoni. Wis ndak apa-apa keiling Gusti Allah. Niki miturut napa orang ahli tasawuf, apalagi salat tasbih yang hadisnya niki mendekati napa sahih, masih diperdebatkan kesahihannya. Aslinya artinya orang mengatakan sahih atau yang tidak mengatakan sahih, apalagi yang seperti ini ki sing dhaif pokoke nek masuk dalam napa apa jenenge niki masuk dalam napa secara umum masuk dalam napa kebaikan, masuk dalam zikir, masuk dalam ini, maka mereka senang untuk melakukannya. Dan ini salat tasbih. Wa minat tasbih salatut wa minas mustahabbi salatut tasbih, termasuk yang disunahkan adalah salat tasbih. Wa hiya arba'u raka'atin. Salat tasbih itu berapa? Ini 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru bi fadliha. Dan benar-benar telah datang hadis tentang keutamaannya salat tasbih. Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Dan sesungguhnya orang yang melakukan salat tasbih ini ghafara, maka akan mengampuni Allahu lahu kepadanya ma taqaddama, apa yang sudah lewat min dzunubi dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, dosa-dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi Al-Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu hina 'allamahu, ketika Rasulullah mengajarinya salat ini. Ketika ini sholliha fi kulli yaum, salatlah salat tasbih ini setiap hari, au fi kulli jum'ah, atau di setiap Jum'ah, yakni satu Jum'ah sekali, au fi kulli syahrin, atau setiap bulan sekali, au fi kulli sanatin, atau setiap setahun, au fil umuri marrah, atau satu umur sekali, satu umur. Al-hadis. Qala ba'dul ulama, hadis yang panjang. Ya Abbas, ya Ammah, ala u'dik, ala amnahuk, ala ahbuk, ala af'alu bika asyra khisal idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak
awwalahu wa akhirah, qatibahu wa haditha, khata'ahu wa amdah, saghirahu wa kabira ila akhirih. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata rahmatullahi alaihim, wa hadhihi shalah, dan salat ini mujarrabatun. Ini mujarrab. Mujarrab liqada'il hawaij al-muhimmah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat yang penting. Kita ini tidak dikabulkan sebuah hajat, sering kita kena sesuatu cobaan, itu karena dosa. Allah menghendaki kita sebenarnya mempunyai kedudukan tersendiri. Kita sebenarnya didudukkan di tempat yang khusus. Lah itu kalau amal kita tidak nyampe, maka diberilah cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau cobaan atau apa jenis ini, kalau amal kita nggak nyampe karena punya dosa. Kemudian kalau kita sudah minta Allah untuk diampuni dosa tersebut, maka secara teori, secara niki diangen-angen pasti sudah tidak perlu cobaan lagi. Tidak perlu cobaan lagi. Ya. Maka maklum karo salat yang seperti ini mujarrabah liqada'il hawaij. Terus niki mujarrabah, sebagian lama ini mujarrab untuk memenuhi sebuah kebutuhan, karena kalau sudah diampuni nggak perlu dapat cobaan yang karena untuk menaikkan kita. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, idza shallaita lailan kana alladhi yanbaghi. Sebagian ulama ini berkata seperti ini, idza shallaita lailan, ketika kamu salat malam hari, melakukan salat tasbih ini malam hari, kana alladhi yanbaghi, maka yang sahayogjanya maka yang baik adalah antusalliya bitaharrumin, ya, kamu salat dengan 2 takbiratul ihram, wa tasyahudan, dan 2 tasyahud, wa taslimaten, dan dengan 2 salaman. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaatain ba'da rakaatain, 2 rakaat setelah 2 rakaat, penjelasan lebih gamblangkan. Tapi wa in shallaita naharon, kalau kamu salat malam siang pada siang hari, fabitaharrumin wahidin, maka dengan takbiratul ihram 1, wa tasyahudin wahidin, dan tasyahud 1. Takbiratul ihram 1 dan tasyahud 1. Ini ada berkata seperti ini. Arba'a rakaatin, dengan sholat dengan 4 rakaat jumlatan wahidatan, secara sejumlah 1, yakni 1 jumlatan kelawan sak jumlah wahidatan, 1 jumlah wahidatan, ini tanpa ada salam 2, tapi salam 1, bahkan tidak ada tasyahud yang pertama, tapi langsung tasyahud 1. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Walah kaifiyatan, dan sholat tasbih ini ada 2 cara, karena hadisnya gak jelas, maka di sini ulama berpendapat ada 2 pendapat, ada 2 cara. Wala kaifiyatan al-ula, cara yang pertama antuhrima, yaitu kamu takbiratul ihram, tsumma taqra'u du'a al-iftitah, kemudian kamu membaca doa iftitah. Tsumma taqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kamu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Baca 15 kali. Doa istiftah, Allahu akbar kabira, entah membaca yang lain, doa istiftah yang lain. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk, atau doa istiftah yang kita hafal, alhamdulillah jenenge niki, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus setelah itu kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Tsumma taqra al-Fatihata wa suratan ba'da. Setelah itu kamu membaca Fatihah dan surah setelahnya.
Kalau Imam Suyuti ngendika membaca pertama ayat surat rakaat yang pertama membaca Alhaakumut Takatsur. Nah, surat rakaat kedua baca Wal Asr. Di salat yang kedua, rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, yang kedua napa surat Ikhlas. Niki miturut napa Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitab Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Shalih niki beliau menganjurkan membaca niki. Yang pertama Alhaakumut Takatsur, yang kedua baca Wal Asri, kemudian yang ketiga baca rakaat yang ketiga atau rakaat yang kedua, yang pertama dari sholat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, dan kemudian yang terakhir surat Al-Ikhlas. Di dalam hadisnya nggak ada kayak gitu, tapi beliau menambahi seperti ini. Dan ulama banyak yang berkata kemudian pakai apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Qala tsumma taqulaha, kemudian kamu mengucapkan kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar asyran 10 kali. Jadi pertama 15, kemudian setelah Fatihah dan surat niki maca napa ping 10. Tsumma tarka'u, kemudian setelah itu kamu rukuk. Fatakula, kemudian kamu mengucapkannya asyran 10 kali. Tsumma tarfa', kemudian kamu mengangkat kepalamu dari rukuk. Fatakula, kemudian kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah tadi asyran 10 kali. Tsumma tasjuda, kemudian kamu sujud. Fatakula, kemudian mengucapkan kalimat tadi asyran 10 lagi. Tsumma tarfa'a minas sujud, kemudian bangun dari sujud. Fatakula, ketika duduk membaca kemudian membacanya, mengucapkannya 10 asyran 10 lagi. Tsumma tasjuda, setelah itu kamu sujud. Fatakula, kemudian mengucapkannya. Fatakula, kemudian kamu mengucapkannya asyran 10 kali. Tsumma taquma, kemudian kamu berdiri ila tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Fatakula, kemudian kamu mengucapkan kalimat tadi qablal qiraah, sebelum kamu membaca Fatihah, khamsa asyarata 15 kali. Wa ala hadzal sabil, dan sesuai dengan cara seperti inilah akhirus shalah, sampai pada akhir salat. Yani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 kali. 15 tambah 15 kemudian 10 piro niku? Si loro telu papat 5 6 7 75 ya. Oke, 75 ditambah rakaat yang kedua 75 150 berarti 300 bacaan apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wal kaifiyatu tsani, cara yang pertama. Wal kaifiyatu tsaniyah, cara yang nomor 2. Mislul ula, ini seperti yang pertama, ghairu annaka, selain yakni tetapi sesungguhnya kamu la tusabbihu, tidak membaca tasbih ba'da taharrum wal qiraah. Baina taharrum wal qiraah, tidak membaca tasbih antara takbiratul ihram dan qiraah. Bal ba'da, tapi setelahnya. Setelah napa qiraah baru membaca napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Setelah Fatihah kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun umpamana atau alhaakumut takatsur, setelah itu baru membaca 15 kali. Tsumma tarka'u fatakulaha asyran, kemudian kamu rukuk fatakulaha asyran, membacakan 10 kali. Wa ala dzalika siyak, dan sesuai dengan runtutan tadi. Runtutan runtutan yang di atas setelah itu 10 fir arkan, dan setiap rukun asyran 10 setiap rukun apa 10 wa tabqa asyrun, dan masih tersisa 10. Fatakuluha ba'dar raf'i minas sujud, kamu ucapkannya setelah bangun dari sujud ats-tsani, imma qoblal qiyam wa imma ba'dahu, mungkin setelah berdiri, wa imma ba'dahu, dan mungkin setelahnya. Kan masih kurang napa? Kalau seperti ini masih kurang 10. Nah, 10-nya kapan? Niki setelah bangun dari sujud yang kedua. Sujud yang kedua imma qoblal qiyam, ada kalanya sebelum napa? Qiyam. Jadi berarti ya ngene sujud jalsah istirahah utawa
jalsah istirahat, wa imma ba'dahu atau setelahnya, setelah berdiri, wa qablal qiraati dan sebelum membaca Fatihah. Fafham hadza, fahami ini. Fa fi kulli rakaatin, dan siap fa fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat khamsun wa sab'una, ada 75 tasbihah, wal jumlatu 300 fi arba'i rakaat. Dan jumlah dan jumlahnya adalah 300, adalah 300 tasbih fi arba'i rakaat, pada dalam 4 rakaat. Qala ulama, ulama berkata, wa ya'ti bi adhkarir ruku', dan dia mendatangi zikir-zikir ruku', niki zahire ya yang kedua niki, karena hadisnya seperti niki, enggak tahu ada hadis yang lain apa enggak. Yang ma'ruf ini hadis ini riwayat Imam Abi Dawud. Abi Dawud membacanya seperti niki. Fa idza faragta minal qira'ah fi awwal rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. 15 kali. Berarti 15 kalinya niki kalau ndelok hadis Imam Abu Dawud niki dibaca setelah napa? Setelah membaca Fatihah dan surah. Niki Abu Dawud. Mungkin kaifiyah yang pertama, mungkin ada riwayat yang lain selain Abi Dawud, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu niki nomor riwayat ini Imam Abi Dawud. Abi Dawud ketika 15 niki dibaca setelah apa? Setelah membaca Fatihah dan surah. Fa idza faragta minal qiraah fi awwal rak'ah, ketika setelah membaca Al-Qur'an, Fatihah dan surah, fi awwal rak'ah, pada rakaat, wa anta qa'imun, sedangkan kamu masih dalam keadaan berdiri, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, 15 kali. Dan dan ini di dalam hadisnya juga, ketika sujud rakaat pertama, sujud yang terakhir, kapan membaca? Kan masih kurang 10. Kapan membacanya? Beliau dalam hadisnya hanya ngendika ngene, "Tsumma tarfa'u ra'sa", kemudian kamu mengangkat kepalamu minas sujud, fataquluha asyran, kemudian kamu mengucapkan 10 kali. Nah, ini makanya 10 kali ini kapan? Apakah dalam keadaan jalsah istirahah atau dalam keadaan berdiri sebelum, pokoknya setelah berdiri dari sujud, setelah bangun dari sujud, setelah mengangkat kepalamu. Mengangkat kepalamu mungkin waktu jalsah istirahah, mungkin waktu berdiri. Tapi jalsah istirahah kan tidak boleh lama-lama kalau menurut kita. Lah kan maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali kan yo termasuk lama. Maka Allah cara yang lebih berdiri aja, berdiri. Wa fi qala ulama wa ya'ti bi adhkarir ruku' wal i'tidal wal sujud wal julus qabla tasbihat. Qala ulama wa ya'ti, dan dia mendatangi, yakni melakukan bi adhkarir ruku' dengan zikir-zikir ruku' wal i'tidal, dan zikir-zikir i'tidal, was sujud dan zikir-zikir sujud, wal julus dan zikir-zikir duduk, qabla tasbihat, sebelum kamu membaca tasbih-tasbih itu tadi. Sebelum membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tetap membaca zikir-zikir atau zikir-zikir yang biasa, kayak subhana rabbiyal azim wa bihamdi tetap dibaca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tetap dibaca, rabbana walakal hamdu tetap dibaca. Wa man nasiya tasbihat, barang siapa yang lupa membaca tasbih, au ba'daha, atau lupa sebagiannya, fi ruknin dalam satu rukun,
atabiha fil ladzi ba'dahu, maka dia melakukan itu, melakukan fil ladzi dalam rukun ba'dahu. Berdiri lupa enggak baca 15 kali, oh berarti dalam rukuk ditambahi 15 tambah 10. Nah, berarti 25. Kalau dalam rukuk lupa, ya waktu i'tidal. Nah, ini juga i'tidal itu juga rukun pendek sebenarnya kan kalau menurut Syafi'iyah. Tapi Imam Nawawi kalau di dalam Riyadhus Shalihin atau di dalam Syarah Muslim atau yang lain, saya membaca beliau mengatakan semua rukun itu tidak ada yang pendek. Karena melihat ada hadis-hadis yang menunjukkan i'tidal itu bukan rukun pendek. Tapi dalam kitab-kitab fikih beliau mengatakan ono rukun panjang, ono rukun pendek. Tapi ketika beliau jadi ini membahas tentang hadis, beliau mencarai hadis, mengomentari hadis, maka beliau itu condong untuk mengatakan bahwa di dalam sholat itu tidak ada rukun pendek, yang ada rukun panjang semuanya. Nggih. Jadi dalam Imam Syafi'i niku ada rukun pendek, yaitu ada rukun i'tidal dan julus bainas sajdatain. Ini disebut rukun-rukun pendek. Dalam Syafi'iyah disebutkan kalau dipanjangkan gimana bisa membatalkan sholat. Yeah. Tapi beberapa hadis yang ada sahabat yang mengamati sholatnya Kanjeng Nabi gimana, ini sholatnya panjang, sama-sama ya, ini maksudnya panjang dan sama, artinya antara sujudnya, antara i'tidalnya, ini sama lamanya. Bahkan ana hadis yang ketika niki Kanjeng Nabi napa i'tidal sampai kita mikir Kanjeng Nabi ki lupa nih dengan sholat, lupa kalau sholat sampai lamanya i'tidal sampai kemudian Kanjeng Nabi napa dikatakan oleh sahabat ini mungkin lupa dalam sholat. Lupa artinya gimana kok i'tidal kok gak rukuk-rukuk. Nah, ini hadis-hadis yang ini menunjukkan bahwa i'tidal itu juga termasuk tidak bisa dikatakan rukun pendek. Nah, di sini makanya Imam Nawawi dalam saya lupa di kitab apa, tapi sini beliau mengatakan gak ana rukun pendek, semuanya rukun rukun yakni bisa dipanjangkan semuanya. Qultu, komentar saya, wa yambaghi lil mutanassiki alla yata'ahadi sholata fi kulli usbi. Sebaiknya bagi mutanassik, orang yang ahli ibadah, orang yang biasa melakukan ibadah, alla yata'a, untuk tidak meninggalkan hadhihi sholata, sholat ini fi kulli usbi'in, dalam setiap minggu, setiap satu pekan, au fi kulli syahrin, atau setiap satu bulan. Wadzalika aqallu, dan sedikit itu adalah sedikit-sedikitnya. Yani setiap satu bulan, ini sedikit-sedikitnya adalah satu bulan. Wallahu a'lam. Wa minal mustahabbai, sudah titik niki salat tasbih. Sekarang bahas tentang salat malam. Salat ihya'u bainal isya'ain. Wa minal mustahabbi, dan termasuk yang disunahkan, al muta'akkid, yang ditekankan, sunnah yang ditekankan, ihya'u ma, menghidupkan perkara bainal isya'ain, antara salat maghrib dan isya, dihidupkan bi sholatin, dengan salat, wa huwal afdal, dan dengan salat ihya, dengan salat ini lebih afdal. Disunahkan menghidupkan antara maghrib dan isya niki jangan sampai pakai mainan atau apa. Dulu saya masih ingat, masih kecil itu dulu masih orang TV gitu, TV kalau jam segitu kan ya waktu anak-anak kan acara paling ditunggu-tunggu acara kartun pada waktu saya masih kecil. Nah, saya hitam putih dulu, masih TV-nya masih hitam putih. Nah, ya itu waktu kartun sama kiai-kiai pada saat itu, yang punya TV kan yang kaya-kaya biasanya. Kiai kan sudah ada yang punya TV, itu mesti dimatikan. Maghrib jangan lihat TV, pasti dimatikan setelah maghrib. Seingat saya masih waktu itu. Tapi sekarang nggak bisa seperti ini. Ya, banyak yang nggak bisa. Anak-anak kadang nggak bisa diatur setelah maghrib. Alhamdulillah, kalau di pondok sih alhamdulillah. Kalau di pondok itu pasti kalau maghrib itu pasti buat ngaji. Alhamdulillah ada di daerah-daerah yang menggalakkan maghrib untuk ngaji. Memang adalah waktu yang utama. Dan kan di pondok sama sekali pasti maghrib itu pasti buat ngaji.
Gak ada yang namanya maghrib kok gak buat ngaji itu. Kalau Abu ya pastilah kita kalau nggak ada apa-apa itu kadang disuruh membaca 7 surat Yasin. Kadang ada dibaca 7 itu kan sudah berapa menit itu, padahal itu setelah kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib kemudian baca rotib al-haddad, setelah ini baca Yasin sampai 7 kali. Nah, pasti ya sudah, kadang-kadang masih disuruh sholat dalam rakaat. Pasti antara maghrib dan isya itu tidak, Sayyid Muhammad tidak pernah membiarkan kita untuk kegiatan yang lain. Pasti kalau nggak ngaji ya pasti wiridan. Ini beliau. Bisolatin wa huwal afdal, dengan salat wa huwal afdal, dipenuhi dengan apa salat wa huwal afdal. Au tilawati Quran, atau membaca Al-Quran, au zikrillah, atau zikir kepada Allah Ta'ala, min tasbihin, baca tasbih, au tahlilin, au nahmi dzalik, atau sepadanya, termasuk napa adalah meramaikan dengan membaca kitab-kitab, membaca ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin la yufassalu bainahunna bi kalam udilna dzahu ibadata 12 sanah. Barang siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat, la yufassalu bainahunna bi kalam, yang tidak dipisahkan antara 6 rakaat itu dengan omongan. Ini setelah salat 2 rakaat, kemudian berdiri lagi salam, berdiri lagi, salat lagi, kemudian salam, kemudian langsung diteruskan sholat lagi. Udilna, maka ini dibandingkan, ini disamakan di apa jenis ini, atau adalna bisa juga apa jenis ini, membandingi sholat itu, membandingi lahu untuknya ibadah tasnatay asyarata sana, ibadah selama 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah fi kitab iqamatis shalah wa sunnati fiha. Wa warada aidan, dan datang juga anna man shalla, sungguhnya orang yang salat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, 20 rakaat, 20 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka dibangun untuknya baitun, istana fil jannah, di surga. Ini yang tsani fi kitabis shalah, akhrajat Tirmidzi al-awwal wa tsani. Hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berarti Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Adapun hadis yang kedua yang man shalla bainal maghrib, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Babu ma jaa fi fadli tatawwu'i wa sitti raka'atin ba'dal maghrib min hadithi Abi Hurairah. Kok enggak? Hasil di sini disebutkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah niki napa? Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua niki diriwayatkan oleh Imam napa jenenge niki Imam Tirmidzi dari hadisnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa bil jumlah, secara global fa hadzal jan cetak ngentek se fa hadzal waktu ini min asyrafil awqat wa afdhaliyah. Ini termasuk lebih mulia-mulia waktu dan wa afdhaliyah, dan lebih utama-utamanya waktu. Yang waktu termasuk napa waktu yang utama, termasuk waktu yang afdal adalah waktu ini antara maghrib dan isya. Fatata'akkadu imaratuhu biwadha'ifi ta'at. Maka sangat ditekankan untuk meramaikan waktu tersebut dengan wadha'ifi ta'at, dengan wiridan-wiridan, dengan tugas-tugas ketaatan. Wa mujanabatil ghalafalat, dan menjauhi hal-hal yang melalaikan, wal batalat, dan hal yang enggak ada gunanya. Wa waradah, dan juga ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karahatun naum, yakni dari Rasulullah karahatun naum, tidak disukai untuk tidur, yakni dibencinya tidur qabla sholatil isya, sebelum salat isya. Fadzar minhu, hati-hati dari itu. Wa huwa min adatil yahud, dan ini termasuk pengadatane wong Yahudi. Niki kalau memang nanti nawa salat gak ngantuk nemen, malah gak eling apa-apa, kadang wis kadung kuwesel nemen, niki terus kemudian kalau salat walau ngantuk malah niki dia tahu kalau dia tidur 5 menit 10 menit pasti ngantuknya hilang dan salat yang bisa konsentrasi. Maka ini ada apa namanya niki, kita salat ngantuk dalam keadaan ngantuk juga makruh.
Kan gitu kan. Sholat dalam keadaan ngantuk niku makruh. Karena ono larangan juga. Tidur sebelum sholat isya juga makruh. Lah makanya yang didulukan mana? Kalau menurut saya ya kan karena sholat apa jenis dalam keadaan ngantuk niki berhubungan dengan nafsul ibadah, dengan ibadah itu sendiri. Kalau memang dia tahu bahwa dia tidur ini sebentar 5 menit dan dia bangun, kemudian 5 menit yakni tidak ini tetap bisa jamaah dan kemudian bisa sholat tidak dalam keadaan ngantuk ya. Ini saya kan ini lebih memilih ini. Tapi juga menurut saya ini adalah menurut saya ini juga kalau tidak terus-menerus. Artinya tidak terus-menerus dalam keadaan tertentu saja. Tapi kalau itu sudah terus-menerus tetap dipaksa karena tubuh ini kayak ada alarm. Kalau sudah biasa tidur jam 10 maka akan tidur jam 10 terus. Nah itu kalau sudah kebiasaan tidur sebelum maghrib maka akan jadi kebiasaan. Nah makanya gini eksidental. Artinya kalau dalam kecapean banget siangnya terforsir upamanya kemudian mau sholat isya nanti maghribnya ini kalau nggak tidur pasti ngantuk isyanya. Tapi dalam waktu ini saja tidak kok tiap hari. Kalau sudah tiap hari harus dilawan. Karena tubuh niki kalau biasa tidur jam segitu pasti jam segitu ngantuk terus. Kalau ingat waktu di Mekah niku nek wae bar subuh nggih turu akhirnya di sini kebiasaan ya tidur. Ternyata ketika sudah tidak dirubah kita paksa bangun kemudian kita tidurkan jam kapan jenis niki mungkin sebelum zuhur atau ini kan nanti jadi juga jadi kebiasaan. Artinya berarti kan menunjukkan bahwa ini ketika dalam keadaan tidak biasa kok dia ngantuk banget kemudian ketika biasanya iso tidur kemudian 5 menit 10 menit biasanya kalau dalam keadaan seperti ini iso bangun kemudian iso sholat isya ya tidur dulu daripada sholat isyanya sambil ngantuk. Allah qala wa warada karahatun nam qabla sholatil isya. Dan datang dari Rasulullah ketidaksukaan tidur sebelum salat isya. Fahdhar minhu, hati-hati dari itu. Wa huwa min adatil Yahud, dan ini termasuk pengadatannya, kebiasaannya orang Yahudi. Wa fil hadis man nama qabla salatil isya al-akhirah fala anamallahu aina. Dalam hadis tadi dikatakan barang siapa yang tidur sebelum salat isya yang akhir, yakni salat isya itu akhir, yakni salat isya ya salat isya yang disebut salat isya itu fala anamallah, maka Allah, moga-moga Allah tidak menidurkan ainaihim, dua mripatnya. Moga dia tidak ditidurkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits akhrajahul Bazzar, Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Tapi beliau ngendika Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali wa hadza la yathbutu marfu'an. Hadis ini tidak sabit marfu'. Yani gak sahih marfu' saka Kanjeng Nabi. Tapi sing sahih adalah wa inna ma ruya min Umar, tapi ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ini kata-kata seperti niki pengendikane Sayyidina Umar menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafidz yani ahli hadis Ibnu Rajab Al-Hambali ngendika bahwa ini bukan hadis Kanjeng Nabi, tapi ini perkataan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar tahu bahwa Kanjeng Nabi tidak suka ada orang tidur sebelum salat Isya, maka kemudian beliau mendoakan seperti la anamallahu ainai, semoga Allah tidak menidurkan kedua matanya. Wa hafidz, beliau meneruskan wa hafidz ala arba'i raka'atin ba'da sholatil isya, dan jagalah 4 rakaat setelah salat Isya. Lakukan terus-menerus, jagalah 4 rakaat setelah salat Isya. Fa inna fiha fadlan katsiran, karena di situ ada keutamaan yang banyak. Liqoulihi alaihi salatu wasalam arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah Isya niki kaya 4 rakaat min lailatul qadar, dari waktu Lailatul Qadar. Rawahu Tabarani, diriwayatkan Imam Tabarani fil Awsat. Warakatu fi Lailatul Qadar, dan 1 rakaat di dalam Lailatul Qadar ta'dilu salasina alfa rakaat, niki sebanding dengan 30.000 rakaat fi ghairiha, di selain Lailatul Qadar minal layali, dari malam-malam yang lain. Wa hadza mafhumun bil hisab, dan bisa difaham dari
menghitung min qouli ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, fata'amal. Ini dihitung-hitung kemudian sama dengan 30.000 rakaat di selain Lailatul Qadar. Qala wa yukrahul hadits. Dan dimakruhkan, makruh berbicara wal kalam dan berbincang-bincang ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, karahatan syadidah, dengan kemakruhan yang sangat. Illa fi khairin wa shawabin, kecuali dalam ucapan-ucapan yang baik dan benar. Mungkin mudzakarah. Kanjeng Nabi juga kadang-kadang sampai malam, suatu saat nggak sholat sampai pada tidur. Itu kan mesti melek ada apa, mau ada sesuatu hajah diniyah, hajah kebutuhan yang jenis ini penting. Kalau ada kebutuhan yang penting tidak apa-apa, tapi kalau enggak niki sebaiknya tidur. Niki semua ini benar-benar sunnah jenis yang sudah amatahun nas. So sunnah yang amatahun nas, yang tidak dilakukan oleh semua orang. Ini Mekah turunnya jam 2, jam 3. Jam 12 tidur itu malah aneh. Nah, itu kan mesti dibuat ngobrol. Bahkan pasarnya bukanya jam segitu paling ramai setelah isya. Nah, ini makanya ini sunnah jenis sunnah jenis ini umat sunat yang sunnah yang diabaikan oleh orang. Yaitu segera kalau memang tidak punya apa-apa, kegiatan apa-apa, segera tidur setelah isya. Bayangkan kalau kita tidur jam 8 umpamanya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, hitung jam 2, jam 3 mesti tangi ini. Kan dia, kalau kita pikir-pikir kalau memang tidur jam segitu ya enak banget, pasti melek. Kayak waktu di Mekah itu, kalau ada waktu musim dingin itu subuh jam 5:30 sampai jam 6. Tak pikir masih kok, jadi sering bangun sudah sholat tidur lagi, masih bangun lagi, masih belum subuh. Nah, ini akhirnya lagi ini makruh untuk berbincang-bincang seperti ini. Jadi biar bangun malam. Nah, tapi ini sudah ini. Jadi jenis ini dimakruhkan berbincang-bincang setelah sholat isya dengan kemukruhan yang banget, kecuali dalam kebaikan dan shawab. Kamudarasati ilmin, kayak mempelajari ilmu, au mudzakaratihi, utawa mengingat-ingat ilmu, utawa jenis musyawarah ilmu, awin nadhari fi, utawa melihat sinau ilmu, wa ma asbah dzalika, dan yang menyerupai ini min amalil birri, dari amal-amal kebaikan, mendamaikan atau apa, walhasil yang amal-amal bir, amal-amal kebaikan bisa dilakukan setelah isya. Wa ma qiyamul lail, sudah selesai sholat isya bainal isya'in, kemudian membahas tentang qiyamul lail dari sholat-sholat sunnah. Wa ma qiyamul lail, adapun qiyamul lail fa fadluhu azim, maka utamanya besar, wa thawabuhu jazil, pahalanya besar, agung. Wal warid fi fadli, dan hadis-hadis yang wal warid, dan yang datang min fi fadli, dan tentang keutamaannya, yang datang minal kitab, dari Al-Qur'an, wa sunnati, dan sunnah, syai'un katsirun, sangat banyak. Hadis-hadis atau ayat-ayat menunjukkan keutamaannya qiyamul lail niki sangat banyak. Yatulu dzikruhu, yang akan panjang ketika menyebutkannya, disebutkan satu persatu akan panjang. Wa ya'suru hasru, dan sulit untuk kita jenis niki kita gebak, kita datangkan satu persatu. Qala Allahu li rasulihi, Rasul Allah Subhanahu wa taala ngendika kepada rasulnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, hai orang yang memakai selimut, yang berselimut, qumil laila, berdirilah, qiyamul lailah illa qalilan, yakni berdirilah qiyamul lail semalam penuh, illa qalilan, kecuali sedikit. Semalaman kamu harus qiyamul lail kecuali waktu sedikit. Nisfahu, bilail, separuh lail, separuhnya, au ingkus minhu qalil, atau kurangi sedikit darinya, separuh malam, atau mungkin kurang sedikit dari nisful lail, au zid alaihi, atau tambahi dari nisful lail. Wa tarattilil qur'ana tartila, dan bacalah Qur'an dengan tartil, bacalah Al-Qur'an.
Tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah ngendika ta'ala juga ngendika, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak." Sungguhnya Tuhanmu mengetahui, sungguhnya kamu takumu. Niki qiyamul lail adna min thulutsayil, lebih sedikit daripada 2/3 malam. Wa nisfahu. Dan Allah tahu kalian kadang-kadang kamu kadang-kadang jungkung qiyamul lail separuhnya malam. Wa thulutsahu, dan sepertiganya. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, juga selain kamu orang-orang yang sekelompok orang dari orang-orang yang bersamamu juga melakukan itu. Allah tahu mengetahui itu. Wa qala ta'ala, memuji-muji yakni mereka yang melakukan ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala ngendika juga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari waktu malam itu fatahajjat bihi, maka tahajudlah bihi, dengan membaca Al-Qur'an, nafilatan laka. Saya mengatakan bihi yakni dari Jalalain ini, bihi baliknya kepada dengan Al-Qur'an. Tahajudlah dari waktu malam dengan apa? Dengan Al-Qur'an, tepan ketika berdiri juga baca Al-Qur'an. Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk kamu. Asa ayyab afaka, semoga Allah atau apa jenis ini, semoga Allah membangkitkan kamu dan menempatkan semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan kamu maqaman, di tempat maqaman mahmudan, yang terpuji, disebut maqam mahmud, menempatkan kamu di maqam mahmud. Wa qala ta'ala fi wasmil mu'minin, dan Allah Ta'ala ngendika fi wasmil mu'minin. Jadi niki napa jenenge niki, dengan tahajud menjadi napa penyebab atau menjadi pemicu, menjadi salah satu dari sebab engkau ditempatkan di maqam mahmud, kan seperti itu. Wa qala ta'ala fi wasmil mu'minin, dan Allah Ta'ala ngendika di dalam menyifati orang-orang mukminin, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'un wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sisi-sisi mereka, lambung-lambung mereka, sisi mereka niki menjauh anil madaji'i, tatajafa, benggang, menjauh anil madaji'i, dari tempat tidurnya. Jadi di dalam keadaan tidak tiduran. Mereka orang-orang yang soleh-soleh, yang mutakin itu niki tidak napa tidur. Yad'una rabbahum, mereka menyembah atau berdoa, meminta kepada Tuhan mereka, khaufan, karena takut kepada Allah, minta selamatan, wa tama'an, dan karena mengharapkan dari Allah, mereka minta jannah, minta ridho, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, mensedekahkan sebagian dari apa yang kami beri rezeki mereka. Yad'una rabbahu, yakni tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini nyifati orang-orang yang apa jenenge waktu tidur, orang pada tidur dia tidak tidur. Kapan waktu tidur? Malam hari. Maka disebut tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya. Qala wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala ngendika, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka sedikit dari malam mereka tidur. Mereka tidurnya pada waktu malam hari sedikit. Wa bil asharihim yastaghfirun, dalam waktu-waktu sahur, waktu-waktu akhir malam mereka yastaghfirun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifatnya orang mukminin ini. Maka beliau ngendika niki sangat banyak Quran hadis tentang masalah napa qiyamul lail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Lebih utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam, sholatul lail. Bukan salat duha, bukan salat napa bainal isya wal maghrib, tapi sholatul lail, waktu malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil lail, selalulah kalian napa salat qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin, karena qiyamul lail adalah da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Orang-orang soleh dulu sebelum kalian niki memang kebiasaannya adalah napa qiyamul lail. Wa qurbatun lakum min rabbikum, dan di salat qiyamul lail, dan qiyamul lail ini mendekatkan kepada kalian,
mendekatkan kalian ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Wa magfaratun, dan penghapus lisayiat, dan sholat malam ini atau qiyamul lail ini penghapus lisayiat untuk dosa-dosa. Wa manhatun, dan menjadi penghalang, pelarang, perkara yang melarang anil ismi, dari perbuatan dosa. Wa matradatun, dan pengusir lidai, pada penyakit anil jasadi, dari jasad, bisa menjauhkan dari jasad. Qala al-Iraqi haditsu alaikum bi lail fa innahu ta'usalin qablakum ila akhiri, akhrajahu Tirmidzi fi kitab ad-da'awat min sunanihi. Wa rawahu Tirmidzi wal Baihaqi min hadits Abi Usamah bi sanadin hasan. Mentarbari dari mimba, tapi ini layak sih mitur Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh wa qala gharibun wala yasih. Ini dikomentari Imam Iraqi Zahiri, hadis ini gharib dan tidak sahih. Dan beliau ngendika bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Baihaqi dari hadisnya Abi Usamah dengan sanad yang hasan. Dan Imam Tirmidzi mengomentar bahwa hadisnya Abi Usamah ini lebih sahih dibanding dengan hadis yang beliau datangkan. Qala wa qala alaihi salatu wassalam. Jadi salat malam ini juga bisa menolak penyakit dari jasad. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai orang-orang afshus salam, sebarkan salam, bacakan salam kemana-mana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi yuk kita kadang itu gak patut nyadari assalamualaikum itu ndongakno nggih supaya dia selamat. Artinya masa kita ndongakno selamat kemudian kita kepruk wonge. Muga-muga kok selamat. Terus kamu kepruk, kira-kira kurang ajar sama Allah apa enggak? Ya? Kamu assalamualaikum lah ndongakno muga-muga kowe selamat, ya Allah beri dia keselamatan. Tapi kamu kepruk lah terus piye ini iki? Jaluk Gusti Allah di ini sing diomongin diselametno malah disakiti. Ya berarti kan iya gak pas. Akhirnya ini insya Allah nih afsus salam, ketika kita selalu mengucapkan salam sadar seperti ini, maka kita akan terrem daripada melakukan keburukan kepada orang yang kita salami, sehingga kemudian tersebarlah persahabatan niki. Sehingga kita saling senang, saling cinta dengan sesama muslim ketika kita ifsya'us salam. Afsus salam wa at'imut ta'am, beri makan makanan. Nah, ini beri sedekah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah rahim-rahim kamu. Apa sini keluarga-keluarga kamu. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian pada waktu malam hari. Wan nasu niyam, orang-orang sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh macam-macam niki Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngendika, "Shalli minal laili walau kahal bisyatin." Salatlah dari waktu malam walau kahal bisyatin, walaupun kayak waktunya ini kayak lamanya kayak ngepoh apa jenis niki ngepoh niki kayak memerah napa jenenge ini kambing, kayak memerah napa susunya kambing walaupun hanya sebentar. Akhraja Abu Ya'la min hadits Ibnu Abbas fi salatil laili marfu'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ngendika, syaraful mu'mini qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan manusia itu adalah qiyamul lail, adalah dengan qiyamul lail. Seorang mukmin, kemuliaan orang mukmin itu dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail orang itu menjadi mulia. Wa izzuhu, dan keagungannya, artinya keagungannya niku enggak diremehkan orang, iso menjadi namanya aziz,
itu orang yang perkataannya jarang ditolak sama orang lain. Itu namanya aziz. Perkataannya akan dilaksanakan oleh orang lain. Ini menjadi aziz. Atau yang mendekati itu artinya tidak diremehkan oleh orang lain, dihormati sama orang lain. Aziz. Wa izzuhu istighna'u 'anin nas, dan kemuliaannya adalah ketika dia tidak butuh kepada orang lain, yakni gak gampang minta bantuan kepada orang lain. Istighna'uhu 'anin nas. Semuanya butuh, tapi istighna yakni gak minta orang niki ini istighna'uhu 'anin nas. Walaupun dia kurang kecukupan tapi tidak pernah minta. Jadi menjadi aziz dia. Al-hadits rawahu Tabarani fil Awsat. Nah, juga imam diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Tadi saya ulangi lagi, istighna'u 'anin nas ini bukan berarti bukan berarti dia tidak butuh, pasti suatu saat juga butuh. Tapi sing jelas tidak ada tomak. Tidak ada kumecer, tidak mengharapkan. Kalau diberi alhamdulillah, tapi tidak mengharapkan pemberian orang lain. Ini jadi istighna 'anin nas. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang qiyamul lail dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak tertulis sebagai orang-orang yang ghafil, orang yang lalai, orang lupa dengan Allah, pada Allah. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang bangun malam dengan 100 ayat, maka dia tertulis sebagai orang-orang yang qanitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang berdiri jungkung malam, bangun malam qiyamul lail dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, dia tertulis termasuk orang-orang yang mempunyai harta atau mempunyai harta yang sangat banyak. Cara bahasa Arab muqantirin yakni orang yang punya harta yang sangat banyak, yakni bagian yang sangat banyak muqantirin. Qala, hadis ini diriwayatkan akhrajahu Abu Dawud fi kitabis shalah, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, al-qintaru 12 alfa uqiyah. Al-qintar, namanya qintar, muqantirin, orang yang punya qintar. Muqantirin dalam bahasa Arab yakni orang yang punya qintar. Qintar harta yang banyak, tapi di sini maksudnya pahala yang banyak. Al-qintar adalah 12.000 uqiyah. Wa uqiyah, al-uqiyah, ini uqiyah, buku uqiyah, yakni bukan ukuran donyo. Al-uqiyah, uqiyah 1. Jadi ukuran uqiyah 1 itu khairun mimma bainas sama'i wal ardi, lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan ini harta-harta atau kenikmatan atau harta-harta yang ada di antara langit dan bumi. Ya, lebih baik daripada itu 1 uqiyah. Bagaimana nih 12.000 uqiyah? Al-hadits akhrajahu Ibnu Majah fi Kitabil Adab. Qala ulama min tabarakal mulki ila akhiril Quran alfu ayah. Dari tabarakal mulk ila akhiril Quran sampai akhir Quran niki adalah alfu ayatin, 1000 ayat. Dari surat Al-Mulk sampai An-Nas niki adalah ada 1000 ayat. Makanya baca 2 juz terakhir ini maka padha karo padha karo mangqama bi alfi ayatin, qiyamul lail dengan 1000 ayat. Wa fil hadis ini ayat yang akhir kan pendek-pendek, tapi kalau yang di awal 2 juz ya masih sedikit. Kalau 2 juz awal baru tidak sampai surat Baqarah lengkap. Nah, baru berapa surat nih, berapa padahal surat Baqarah niku 287.
Ada itu apa jenenge niki baru menginjak juz 3, 2 juz setengah atau juz 3 belum juz 3 belum niki. Nah, kalau surat Al-Mulk sampai akhir niki hanya 2 juz dan itu sudah nomor 1000 ayat. Wa fil hadis, dalam hadis, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyahu. Sesungguhnya dalam setiap malam la sa'atan, ada satu waktu, la yuwafiquha, atau dalam malam, yakni setiap malam ada satu waktu la yuwafiquha, yang tidak nepai, tidak nepati, tidak mengepasi pada saat itu seorang hamba muslim, siapapun juga hamba muslim, yas'alullah, dalam keadaan dia meminta kepada Allah khairan, kebagusan, kebaikan, min amri dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun akhirat, illa atahu yahu, kecuali Allah akan memberinya itu. Ada satu waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun yang tepat pada waktu itu kok meminta kepada Allah, kecuali pasti dia diberi permintaannya itu. Wadzalika kullu lailatin, dan itu setiap malam. Walau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyami siwa hadzal hadits la kafa. Ketika beliau andai kata tidak datang dari syariat fi fadlil lail, dalam keutamaan malam, wa fadli qiyami, dan keutamaan qiyamul lail, siwa hadzal hadits, selain hadis ini la kafa, maka pasti cukup untuk sebagai penyemangat kita untuk qiyamul lail. Dan ketika para ulama niki waktu ini napa bergeser-geser terus. Bukan waktu seperti seperti napa Lailatul Qadri. Bergeser, kadang waktu jam sekian, kadang waktu jam sekian, waktu jam sekian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul hal min ta'in fa'astajibalah. Rasulullah ngendika, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hatta hina yabqa, ketika tersisa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiganya malam al-akhir, fayaqul, kemudian Allah ngendika seperti ini, hal min ta'in, apakah ada orang yang meminta, fa'astajibalah, apakah ada yang berdoa, fa'astajibalah, kemudian aku akan mengabulkannya. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang meminta, fa'utiya, maka aku memberikannya. Apa ada yang berdoa, maka aku kabulkan doanya. Apakah ada orang yang meminta, kemudian aku mengabulkannya, memberikannya. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampunan, fa'aghfiralah, maka aku akan ampuninya. Apakah ada yang berdoa enggak? Ada yang berdoa enggak? Maka aku akan kabulkan doanya. Apakah ada yang minta enggak? Maka aku beri. Ya, niki setiap malam Gusti Allah napa turun seperti ini. Niki apa artinya turun? Para ulama ya gak maksudnya turun seperti itu. Karena kalau diangen-angen, kalau selalu seperti niki, maka Allah gak pernah naik. Nah, kan jam 3 di sini, jam 3 sebentar lagi di sebelah sana jam 3 sampai muter terus, jam 3 ada terus. Nyambung. Maka niki ulama ngerti kok tidak seperti itu artinya. Ini adalah apa yang jelas Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak tahu Allah kayak apa, tapi jelas ini memberi arti, kita tidak usah membayangkan yang lain, tapi memberi arti bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan orang yang pada waktu itu sholat malam, qiyamul lail, meminta kepada Allah pada waktu-waktu itu. Nah. Ya. Tapi kita juga kalau seperti ini kadang-kadang kemudian kita njaluk terus, minta terus. Jangan khawatir ketika kita membaca Quran, ketika kita berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika Allah dalam hadis qudsi ngendika, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu khaira ma sa'ala, apa jenenge iki? Khaira apa jenenge ini? Nama jenis man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang tersibukkan dengan zikirnya dari meminta kepada aku. Terus biar niku
ini kutubus sitah enggak man syaghalahu dzikri an mas'alati. Kayak kok gak ono. Ayo. Di surat Sunan Tirmidzi, man syaghalahu dzikri an mas'alati wa man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati, ono seperti ini iki. A'taituhu afdhala ma utis sa'ilin. Barang siapa man syaghalahul Qur'an, tapi ini man syaghalahul Qur'an. Ada hadis lain yang man syaghalahu dzikri an mas'alati, tapi ini hadis ini Imam Tirmidzi, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati. Barang siapa yang tersibukkan Quran menyibukkan dia dari berzikir kepadaku dan dari meminta kepadaku, maka aku akan memberi dia sebaik-baiknya perkara yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Ada lagi hadis yang man syaghalahu dzikri an masalah, tidak tahu di mana niku. Ini maksudnya ada fadilah tersendiri ketika kita berzikir kepada Allah kemudian tidak meminta. Ini ya juga ada fadilah tersendiri. Jangan dianggap kemudian kita kalau minta berarti ini lebih maka kita akan lebih enak dan seterusnya, tidak. Nah, cumaan orang niku kita kembali lagi ke sebaiknya zikir apa minta. Ya lihat aja. Kalau kamu lebih khusyuk meminta, ya mintalah. Kalau kamu lebih khusyuk berzikir, maka sebaiknya berzikir, gak usah njaluk, wis pasrah di Gusti Allah. Jika iya apa wis pokoke zikir ngene. Tapi kebanyakan wong niku nek ketika ono masalah atau ada apa, ketika meminta itu pasti lebih tadarruk, lebih merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan berzikir. Maka kalau sudah seperti ini, ya lebih baik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ono tadarruk, ono benar-benar merasa tidak punya apa-apa di depan Allah. Nah, ini melihat keadaan orang tersebut. Qala, kembali lagi bahwa ketika sepertiga malam niki Allah ngendikan hal min ta'in fa astajibalah, hal min sa'ilin fa utiyah, hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Fata'ammal, maka angan-anganlah, maka camkan, pikirkanlah ini rahimakallah, hadis ini rahimakallah, walladzi qabla, dan hadis yang sebelumnya. Wa aktsirin nadhara fihima, perbanyaklah kamu berpikir tentang dua hadis tersebut. La'allahu yansyarihu sadruka li qiyamil lail, mungkin saja nantinya dadamu akan terbuka untuk qiyamul lail. Wa yakmulu nasyatuk, dan akan sempurna kesemangatanmu. Wa tasduqu ragbatuk fihi, dan benar-benar kuat keinginanmu di dalam qiyamul lail, yani menjadi kuat keinginanmu untuk qiyamul lail. Tasduqu yani teman keinginanmu, benar-benar jadi tenanan keinginanmu untuk dalam qiyamul lail. Wa yantafi angkal askasal, dan akan hilang dari kamu rasa malas, wal ghaflatu, dan lalai wal iktsaru minan naum, dan akan hilang memperbanyak tidur. Alladzi fihi dhahabu barakatul umur, di situ banyak tidur, itu banyak, di situ hilangnya barakahnya umur. Wa diyaul waqti, dan hilangnya waktu dan sia-sianya waktu. Waqad warada fi ba'dil athar, benar-benar datang sebagian dari athar, in anna man yukthirun naum bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Ada sebagian athar warid, tak tahu niki diriwayatkan sangka Sayyidina Jabir ibni Abdullah qala Rasulullah qalat Ummu Sulaiman ibnu Daud li Sulaiman. Wa Ibnu Majah ngendika bahwa ibu Nabi Sulaiman ibnu Daud niki ngendika kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya la tuksirin naum billail. Ini perkataannya ibu Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah. Anna rakaat ini, sesungguhnya 2 rakaat fi jawfil lail. Anna man yuksirun naum, sesungguhnya orang yang memperbanyak tidur billail pada waktu malam hari, banyak tidurnya pada waktu malam, yakti fakiran, maka dia akan datang dalam keadaan fakir pada yaumul qiyamah. Wa warada,
Dan juga ada datang anna rakaatain sesungguhnya 2 rakaat fi jawfil lail pada malam dan tengah malam, ini kanzun min kunuzil birri, ini adalah suatu hal yang besar. Kanzun yani gedong, yani harta yang banyak dari harta-harta banyak, dari halal yang besar, dari kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Lebih dekat-dekatnya Allah Tuhan dari hambanya adalah di waktu tengah malam. Fa in istata'ta, kalau kamu mampu, antakuna musallian, kalau kamu mampu untuk kamu menjadi orang yang melakukan sholat fi dzalikal waqt, pada waktu itu, fakun, maka jadilah, maka berdirilah, maka sholatlah. Itu dalam keadaan sholat, jadi orang yang sholat, maka jadilah orang yang melakukan sholat. Akhrajahu Tirmidzi. Wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Orang-orang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin wahidin, dalam pelataran, dalam bumi datar satu. Fayunati munatin, yakni sa'idin wahidin, yakni begitu ana wong teriak langsung dengar semuanya, karena tidak ada penghalang tidak ada penghalang bukit atau apa. Tidak ada yang tinggi, enggak ada ini, semuanya rata seperti ini. Maka dengar semuanya. Fayunati munatin. Kemudian orang yang memanggil atau malaikat yang memanggil seperti ini. Ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang-orang yang dulu di dunia, ini fitunya, yang dulunya sisi-sisi mereka, lambung-lambung mereka niki menjauh dari tempat tidur. Ayakumuna, kemudian mereka pada ngadeg, wahum qalil, dan mereka orang yang sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, kemudian mereka masuk surga tanpa hisab. Al-hadits akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman an Asma binti Yazid fi akhiri thumma yu'maru bisairin nas ilal hisab, kemudian diperintahkan di hadis akhirnya setelah ini kemudian orang yang lain diperintahkan untuk dihisab. Kalau orang-orang sing qiyamul lail langsung disuruh masuk surga, kemudian yang lain disuruh maju untuk dihisab. Al-hadits. Wa'alam anna qiyamal lail, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullahu husnal khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ilayna syigiyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah.